Halo Rocker Shooters, di studio ini sudah kedatangan nggak cuma satu, tapi sekaligus 3 orang tamu istimewa. Dan kita semua akan ngobrolin tentang filmmaking, content creation, dan bagaimana agar editing dan rendering video itu lebih ngebut. Karena topiknya menarik banget nih, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di acara ini sampai selesai. Oke teman-teman Rocker Shooter, saya sudah kedatangan tamu-tamu istimewa dari Lenovo dan beliau-beliau ini akan ngebajak YouTube channel saya di acara ngeteh bareng Lenovo. Dan kali ini memasuki season kelima episode ke-7. Seperti biasa, hostnya adalah Mas Rio Wicaksono. Selamat datang Mas Rio. Terima kasih banyak Mas Gun, kita dibolehin ngebajak alias main-main aja sebenarnya Mas. Tapi boleh loh dibajak beneran, jadi ini nanti dilap-lap. Oh gitu ya? Sapu. Laptop saya bawa pulang. Oh nggak boleh. Oh nggak boleh. Oh iya, udah miliknya Mas Gun ya. Jadi sebenarnya emang kita sekarang ada di acara ngetek bareng Lenovo dan kali ini mampir ke channelnya Mas Gun. Jadi untuk Rocker Shooters juga apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jadi tadi seperti Mas Gun bilang, kita udah masuk ke season yang kelima. Ini adalah episode 7. Tadi juga Mas Gun sempat mention sedikit tentang topik kita hari ini ya. Kita akan ngomongin seputar videografi, filmmaking, dan juga ngedit video. Dan pastinya kita nggak cuma ngobrol doang, tapi ada yang namanya bagi-bagi hadiah. Kita ada quiz nih Mas Gun. Nanti hadiahnya ada e-wallet sebesar Rp1.000.000 untuk 4 orang pemenang. Nah, mekanisme kuisnya akan seperti ini. Jadi kita akan nampilin 4 gambar. Nah, kalian harus cepet-cepetan nebak kata apa di kolom live chat. Nanti akan dikasih waktu 15 detik untuk kalian jawab. Formatnya ini untuk validitas data pemenang ya. Harus memakai nama Instagram spasi jawabannya. Misalkan gua gitu yang jawab, gua akan ngetik @riowicaksono spasi misalkan jawaban Lenovo spasi Lenovo gitu. Oke, kita kasih contohnya dulu deh biar nggak pada bingung. Jadi akan kita kasih gambar seperti ini. Ini ada 2 gambar, nanti ada yang 3 gambar gitu-gitu. Jadi perhatikan gambarnya, terus perhatikan clue-nya. Gambar tadi kan ada kunci. Nah, tuh key-nya dicoret, kira-kira jadinya apa? Terus mobilnya ditambahin E, kira-kira jadinya apa? Itu kira-kira apa maksudnya? Tahu nggak? Yang kiri itu apa? Kunci mobil. Tapi kan kalau key berarti bahasa Inggris nih. Key-nya dicoret. Dan itu kan kayaknya kunci mobil yang cukup pintar ya. Oh, tahu nih. Smart key. Smart key-nya dicoret. Berarti kan smart. Car ditambahin E, jadi Smart care. Smart care. Nah, itu. Cuman nantilah prakteknya pastikan karena duluan, jadi emang harus cepet-cepetan dan yang paling duluan dan paling benar akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet senilai Rp250.000 untuk 4 orang. Gitu. Jadi tiap orang mendapatkan Rp250.000. Kisi-kisinya sebenarnya jawabannya tuh dari episode yang kali ini kita akan obrolin, jadi nggak jauh-jauh dari ngetek bareng Lenovo kali ini. Nanti para pemenangnya akan kita umumkan di akun official Instagram Lenovo di @lenovoid. Oke, tadi Mas Gun bilang kalau hari ini kedatangan 3 orang tamu. Jadi bukan cuma saya doang, tapi kita kalau di ngetek bareng Lenovo kita selalu keroyokan nih Mas Gun. Takut saya. Jadi yang pertama sudah ada Pak Hendra selaku Gaming Business Development Manager Lenovo Indonesia. Halo Rio. Pak Hendra, apa kabar? Baik. Halo Mas. Dan juga selaku Director dari TIST Online sudah ada Pak Daryatno. Halo, Pak Daryatno, apa kabar Pak? Baik Pak Rio. Selamat datang Pak Daryatno. Bagus. Selamat datang Pak Daryatno di channel saya. Makasih. Oh bukan ya? Enggak, ini channelnya Mas Gun. Dan kalau misalkan ngomongin tentang Mas Gun sendiri kan udah pasti Rocker Shooters juga udah tahu Mas Gun orang yang berkecimpung di dunia kreatif udah cukup lama nih Mas Gun. Tepatnya dari kapan ya? Berkecimpung itu dalam arti di industrinya atau Yes. tertarik Di industrinya? Oh, di industrinya. Kalau di industrinya saya sekitar tahun 2005-an lah mulai. Udah lama itu Mas. Dulu masih zamannya pakai kayak kameranya masih pakai pita kaset gitu loh. Oke. Yang digital sekarang. Oke. Berarti kalau dengan teknologi sekarang sih jauh lebih dimudahkan banget ya? Lebih dimudahkan. Tapi ketertarikan udah muncul dari kapan? Dari umur berapa mungkin?
ya dari tahun awal 2000-an lah saya waktu itu saya mulai belajar namanya itu Macromedia Flash, tahu nggak? Tahu. Jadi belajar animasi 2D dari situ, terus bener. kemudian kenal Adobe After Effects yang waktu itu tahun 2005 itu masih versi berapa ya? 4 atau berapa gitu kan. Nah, terus kemudian bapak kos saya itu baik banget. Saya dipinjemin handycam yang waktu itu masih pakai pita kaset kan. Nah, saya pakai buat nge-shoot video alumni. Jadi temu alumni SMA gitu kan. Wah, saya nge-shootnya heboh tuh Mas. Wah, ada kameranya apa? Miring-miring gitu kan, canted angle, terus kemudian ada pakai kungfu gitu guys. Terus saya tunjukin ke dosen saya kan di kampus saya, dosen multimedia. Komentarnya Mas apa Mas? Apa? Video gempa bumi. Itu katanya gitu. Goyang banget ya. Ya saya sempat ya waduh. Masa sih gempa bumi? Tapi saya nggak drop ya, belajar cara ngambil gambar yang bagus gimana kan. Kemudian teknik editing yang oke gimana. Akhirnya ya skillnya mulai improve. Kemudian akhirnya saya memberanikan diri sambil kuliah sambil bikin PH kecil-kecilan lah sama teman-teman saya. Kemudian bikin untuk acara untuk TV lokal waktu itu. Kemudian iklan-iklan. Kemudian ada yang awal-awal videografer kan pasti ada wedding gitu kan. Dan saya involve di situ juga. Dan ya udah sampai akhirnya sekarang saya juga main di film, kemudian di iklan juga, content juga. Nah, kalau tadi Mas Gun bilang setelah dibilang videonya kayak berasanya gempa bumi gitu nontonnya dan untungnya juga nggak patah semangat gitu ya, tetap terus belajar. Saya orangnya pantang semangat, selalu menyerah. Balik dong. Kalau begitu nggak ada di channel ini kalau misalkan kayak gitu Mas. Jadi ketika tadi momennya belajar, itu apakah belajar sendiri atau ikut les atau gimana? Nah, kebetulan kalau dulu tahun 2000 pertengahan 2000 sampai 2005-an lah. Itu ya internet mulai ada lah, mulai. Betul. Tapi kan YouTube waktu itu belum ada dong. Belum. Kita bisa belajar dari YouTube mungkin. Cuman waktu itu kan masih ada kayak Meta Cafe segala macam gitu kan. Nah, saya nyari tutorial di internet, di warnet. Saya buang-buang duit tadinya buat jajan, buat belajar di internet di warnet. Makanan ya udah angkringan aja, nggak apa-apa, yang penting ilmunya makin naik kan. Ya udah dari situ terus kemudian ada waktu itu masih ada kursus lah zamannya waktu itu. Saya ikut kursus animasi 3D saya ikut. Ya kemudian di kuliah juga saya kemudian kuliah sampai dua jurusan saya masuk. Gitu. Iya, saya ngambil apa sih Mas? Dulu saya awalnya seni rupa. Kemudian saya kuliah juga di pertelevisian. Akhirnya ya saya emang lebih passionate-nya emang di filmmaking dan di broadcast seperti itu. Tapi secara kuliah masih ada benang merahnya lah ya. Masih ada. Tapi sama visual. Betul. Tapi sampai akhirnya berani gitu untuk beneran nyemplungin bener-bener total 100% di dunia ini, di industri ini. Itu apa yang bikin yakin Mas Gun waktu itu Mas? Yang bikin yakin, yang jelas saya punya link dulu. Jadi networking ya. Jadi networking dulu. Jadi waktu itu main internet ya nggak cuman friendsteran, tapi juga nyari teman-teman yang seprofesi kan. Waktu itu juga ikut forum-forum di diskusi online kan. Nyari teman-teman yang hobi di motion grafis, hobi di 3D animasi, hobi di editing, videografi. Akhirnya kenal nih teman-teman yang ada di PH kan. Akhirnya mulai di hire untuk bikin animasi untuk gambar segala macem, terus editing ini itu. Akhirnya ya makin kesini akhirnya memberanikan diri untuk ngajak teman-teman juga untuk ya sampai sekarang saya juga akhirnya bikin production house sendiri. Tapi emang itu ya networking nomor satu Mas. Networking nomor satu. Mau bidang kerjaan apapun itu ya, networking itu emang selalu dibutuhkan sih. Dan kalau ngomongin channel YouTube-nya Mas Gun sendiri, kontennya emang kebanyakan tentang videografi gitu ya. Yang membuat Mas Gun tertarik banget atau suka banget sama videografi itu sebetulnya apa aja sih Mas? Yang pertama yang jelas saya suka visual kan, yang berbau visual itu selalu menarik buat saya. Dulu kan saya suka melukis. Saya sempat dimarahin tuh sama ibu saya, tembok samping rumah saya bikin gambar-gambar. Nah, kemudian saya juga tertarik dengan yang namanya naratif storytelling atau visual storytelling. Pertama kalau bikin film kan pasti kita gimana mengarahkan persepsi penonton itu. Jadi dengan rangkaian gambar yang bercerita, sesimpel kita
framing, kita ngezoomnya mau seberapa frame size-nya kan, penempatan subjeknya mau ngadep kiri kanan atau ada space di depan dia arah pandangnya itu ada space-nya seberapa jaraknya, komposisinya lah istilahnya. Itu semuanya ternyata kalau dalam visual storytelling ternyata asik banget untuk didalamin, Mas. Kita bisa banyak bercerita di situ. Betul. Itu yang bikin saya tertarik. Kemudian kita juga kalau editing sendiri bisa juga, bermain-main dengan audiovisual itu ternyata satisfying banget. Iya, betul. Karena emang kalau udah passionate kayaknya emang begitu ya. Dan kalau ngomongin soal pekerjaannya Mas Gun sendiri, ketika misalkan lagi syuting gitu ya, orang pasti ketika lagi kerjanya ada semacam istilah kayak tanda kutip senjatanya lah gitu. Nah, kalau saya namanya perabotan lenong. Oh, namanya gitu ya? Nah, itu perabotan lenongnya berarti apa aja? Yang udah pasti kalau syuting ya kamera kan, kamera yang paling enggak support resolusinya Full HD. Tapi kalau saya sekarang standarnya di industri itu 4K. Nah, terus kemudian ya pasti lensa-lensa yang sesuai dengan untuk kebutuhan visual storytelling kita kan. Terus kemudian memori card jangan sampai lupa nih, baterai jangan sampai lupa. Dan tripod juga kalau syuting video harus tripodnya yang desain harus yang bagus, tripod yang fluid head istilahnya namanya. Terus kemudian apalagi kalau saya butuh timeline produksinya itu benar-benar yang mepet banget, kadang dibutuhkan yang namanya on location editing atau CMD edit. Nah, harus butuh laptop yang mumpuni. Nah, kalau misalnya kayak butuh ngeload data video apalagi yang 4K itu kan gede-gede itu. Betul. Nah, paling enggak yang SSD-nya itu internalnya gede lah. Ada SSD itu udah wajib banget itu kalau laptop sekarang. Nah, kalau misalkan ngomongin video gitu ya, maksudnya sekarang kan juga mungkin smartphone udah pada canggih-canggih, kadang orang juga suka bikin video-video amatir gitu, tapi ngeditnya banyak juga yang tetap di laptop gitu. Nah, kalau ngomongin Pak Hendra deh, punya ketertarikan nggak sih Pak Hendra tentang videografi gitu? Sebenarnya sih gue tertarik sih, karena dulu gue memang punya hobi kamera. Nah, ya cuma banyak belajarnya lebih ke still image, karena pas gue lagi diminta tolong bikin dokumentasi, bikin video, itu feeling komposisinya still image sama videografi itu totally berbeda. Bener banget nggak ya Mas? Bener. Karena pas saya kok pas dipakai teori yang still image kok nggak masuk ya pas saya coba editing gitu loh. Jadi nggak relevan nih ya teorinya ya. Nggak, feel-nya nggak dapet ya. Gimana? Ada irisannya ya. Ya, terus bikin yang kayak gaya Mas Gun, mungkin yang video gempa bumi juga pernah. Cuma secara teori ya sebenarnya tertarik untuk belajar sih, karena untuk gimana cara bikin videonya bagus, apalagi ya lumayan bisa buat modal jadi content creator. Betul, bisa cuan juga Bang. Itu dia. Lagian video gempa bumi nggak perlu berkecil hati ya, orang film Blair Witch Project aja tayang nih biasa. Kurang gempa bumi apa tuh video? Tapi itu berkonsep. Iya bener, emang konsepnya begitu. Konsepnya itu. Kalau Pak Daryanto sendiri suka nggak Pak sama videografi? Suka juga saya. Jadi saya memang suka misalnya traveling atau apa. Jadi itu dibikin dokumentasi, dibikin buat traveling kita. Jadi ada ini buat disimpan lah di ini buat ini. Iya. Karena pasti kan ketika lagi liburan kan foto video kan pasti banyak tuh ya. Iya, banyak itu dibikin editing, dibikin Saya kalau cuma ke-save di smartphone doang atau di laptop doang. Betul. Kadang kan bisa di-post di Instagram. Nah, gitu loh. Gitu. Iya, Pak. Gitu. Sekarang banyak banget orang-orang yang ketika misalkan tadi kayak Pak Daryanto gitu liburan bikin video, ada proses editingnya ya. Kalau misalkan ngomongin soal editing, software editing nih, kalau untuk edit video, Mas Gun biasanya sukanya pakai apa? DaVinci Resolve, Mas. Wah, kenapa? Mungkin orang dengernya, ini software yang susah banget dipelajari. Enggak, sama aja sebenarnya. Basically ya Premiere, DaVinci Resolve itu ya sama aja, cuman beda shortcutnya aja paling. Nah, jadi kalau semua kan hafalan ya? Hafalan. Dan kayak misalnya kita tadinya pakai Premiere ya, terus mau pindah ke DaVinci Resolve, itu bisa disamain kok. Shortcutnya itu bisa dibikin sama. Terus kenapa saya suka DaVinci Resolve? Pertama, free. Jadi kalau teman-teman masih suka pakai bajakan, itu nggak berkah. Iya benar. Jadi mending pakai yang free. Tapi free pun DaVinci Resolve udah bisa ngedit sampai resolusi 4K. Jadi ya udah advance banget. Terus yang kedua adalah sekarang kan kalau kamera-kamera kan udah pada yang mirrorless itu ya, atau DSLR kan udah pada bisa record
sampai 4K bahkan di atas 4K kan. Betul. Itu mostly kan untuk internal recordingnya itu formatnya atau kodeknya itu H264 atau H265. Nah itu kalau di resolve dia bisa mengutilize GPU laptop ini. GPU laptop ini kan misalnya ini kan pakai RTX yang seri 30 kan, 3070. Ini yang baru 3070 bener. Wah, ya 3070. Mahal banget ya Pak. Nah, jadi dia bakal bisa smooth banget untuk playbacknya. Even kemarin aku udah nyoba untuk yang drone terbaru, aku lagi nge-review drone kebetulan dan dia internalnya itu recordingnya kan H264 atau H265, dia bisa 5K resolusinya bahkan smooth banget di sini karena dia bisa menggunakan GPU-nya secara optimal. Dan kalau misalnya kita bertiga gitu ya Mas Gun ya, saya, Pak Hendra, Pak Daryatno, kan kalau ngedit video masihnya kebutuhannya cuma untuk sosial media, untuk hiburan. Mas Gun sendiri kan udah untuk kerja. Berarti kan ada momen-momen ketika lagi nggak mood ngedit video tapi harus. Kendalanya biasanya apa sih dihadapin Mas Gun? Kendala waktu ngedit video ya, biasanya kalau ya bener tadi nyari mood itu kadang lebih lama daripada waktu ngedit. Bener. Tapi kalau kendala-kendala teknis yang paling saya sering rasain sih biasanya kalau misalnya ngedit dari footage dari orang lain ya, kadang kayak frame rate-nya beda-beda, terus kadang tipe kodeknya itu istilahnya bukan tipe kodek yang edit ready. Kan ada kodek video atau tipe kompresi video itu kan ada yang emang diperuntukkan untuk publishing, untuk ya udah buat di play doang, dan ada yang emang kebutuhan untuk editing. Nah kalau misalnya kodeknya itu masih kodek yang belum edit ready, ya kadang aku harus transport. Tapi sekarang karena udah ada laptop yang canggih, Lenovo 5i Pro, jadi saya nggak ngerasa butuh banget sih sebenarnya kalau untuk transport. Jadi file apa aja udah sini, terima, saya terima. Performanya gawat ini ya. Gawat. Tapi kan kalau misalkan ngedit video kan bisa dibilang ini adalah sebuah karya juga gitu. Dan kalau ngomongin karya, kayaknya masing-masing orang, masing-masing si kreatornya atau editornya tuh punya urutannya yang berbeda-beda. Mas Gun sendiri secara workflow kayak gimana? Nah kalau workflow, aku sih yang jelas manajemen file itu harus banget bagus di awal, harus rapih ya. Kayak misalnya waktu syuting aja ya, harus ada, seharusnya ada itu yang namanya kamera report atau log sheet. Jadi nanti akan ada mungkin asisten kamera atau asisten saya yang nanti akan nyaretin good take atau not good take-nya. Jadi kalau misalnya nanti udah ada dicatat di situ dengan rapi, waktu kita ngerjain editing, kita udah tahu nih shot-shotnya mana aja yang good take, yang not good atau yang option shotnya. Kemudian scene by scene-nya udah tertata dengan rapi. Jadi benar-benar manajemen filenya harusnya di awal dulu. Terus kemudian fase editing kan ada dua secara garis besar, offline editing dan online editing. Nah, offline editing itu kita nyari yang namanya picture log. Jadi kita susun shot-shot kita berdasarkan skenario atau berdasarkan naskah sampai nanti jadi satu timeline kan. Nanti kalau udah jadi satu timeline dan udah dilihat sama sutradara atau produser, mungkin kan ada beberapa kali revisi kan. Nah nanti harus tercapai namanya picture log itu. Nah picture log itu udah nggak boleh lagi tuh diutak-atik nanti untuk shotnya dipanjangin, dipendekin atau diubah susunannya, karena nanti akan masuk ke online editing. Nah, online editing kan mungkin kalau untuk produksi besar akan dikerjakan oleh orang lain. Ada yang ngerjain gradingnya, ada yang ngerjain visual efeknya. Nah, di situ si colorist atau online editor itu dia harus menerima file yang udah picture log itu, susunan timeline yang udah picture log itu nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh diedit-edit lagi di situ karena nanti akan kerjanya akan bolak-balik, round tripping yang akan membuat efisiensi untuk editingnya, waktu untuk post produksinya jadi akan berantakan jadinya. Jadi nggak efisien. Workflow-nya harusnya kayak gitu. Ketika workflow-nya berantakan pasti kan menjadi keluhan. Ada juga nih yang menjadi keluhan yaitu ekspor atau ngerender. Aduh lama banget sih nih ekspor doang, render doang. Punya cara tersendiri nggak sih Mas Gun untuk ngakalin ekspor render kita? Nah kalau saya ada dua. Yang pertama kita memakai kayak software yang sudah emang mempergunakan GPU-nya secara maksimum. Karena kalau GPU-nya udah maksimum kan di timeline sendiri untuk playback kan dia udah
udah smooth banget tuh. Jadi misalnya saya ngedit resolusi 5K atau 4K itu nggak perlu tuh diturunin resolusinya ke quarter atau ke half resolution biar smooth. Nah itu kalau kayak DaVinci Resolve dia kan bisa memakai encoding pakai GPU-nya ini. Jadi nanti renderingnya juga bakal bisa mungkin bahkan real time. Tapi tergantung efeknya juga, tergantung color gradingnya berapa notes-nya. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya saya di timeline editing itu kayak banyak efek, terus banyak color grading yang benar-benar rumit ya. Untuk renderingnya saya biasanya akan render ke master file dulu, misalnya ke DNX HR atau DNX XR untuk full resolutionnya. Nanti karena kalau kita render untuk ke resolusi untuk publishing, untuk misalnya langsung ke YouTube dengan file yang lebih kecil, itu akan lebih lama renderingnya. Tapi kalau di render ke master file dulu, biasanya akan lebih cepat waktu untuk renderingnya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan apa gitu, kita ngedit ulangnya terus render laginya lebih cepat. Nanti kalau misalnya ini udah oke di render master file, nanti di render ke publishing format, misalnya ke H264 atau H265 untuk ke YouTube atau Instagram, itu nanti cepet banget renderingnya. Itu sih saya biasanya. Oke. Tapi proses sampai ke render atau sampai ke ekspor itu kayaknya tidak tercapai kalau moodnya belum kekumpul ya. Pernah nggak ketika misalkan lagi dalam posisi nggak kepikiran apa-apa, kreatif block gitu, nggak tahu nih ngedit enaknya jadi gimana moodnya ya, jadi apa ya, pokoknya lagi mentok banget. Pernah ngerasain nggak? Ya pasti pernah lah, saya manusia biasa, saya bukan robot. Tapi ngakalinnya gimana? Nih kalau ngakalinnya biasa orang-orang beda-beda nih. Oh, ngakalinnya gampang mas. Cari teman yang bisa ngedit. Loh, ke dia. Kalau saya pasti pasti saya mengantisipasi hal seperti itu ya. Kalau misalnya saya seorang gamer kan pasti harus banyak nge-game. Betul. Atau seorang game developer, orang yang kerja di game developer kan harus banyak nge-game. Kalau saya sebagai filmmaker ya harus banyak nonton film kan. Referensi ya. Nah, referensi mas kuncinya. Jadi referensi nggak cuma ditonton ya udah, tapi benar-benar Kak dianalisa terus kemudian dicatat atau kalau perlu di screenshot. Nah, saya sampai bikin kayak gitu tuh, bikin folder-folder isinya misalnya untuk film horor, referensinya ini lightingnya, film untuk drama, saya ngambil referensi dari film ini, nanti saya screenshot, jadi kayak gitu. Terus sama liburan mas. Oh liburan. Tapi untungnya liburan udah ada laptop yang powerful, jadi nggak perlu bawa PC kalau tiba-tiba ada revisi dari klien. Tapi yang namanya liburan, bener-bener liburan, kalau ke liburannya itu nggak bawa laptop sih mas. Iya sih, gimana ya? Kadang juga itu yang tadi. Realita berkata lain ya. Jadi kita liburan tapi pengen ngambil footage untuk dipamerin di Iya, betul. Oke. Iya. Tapi kalau ngomongin pekerjaannya Mas Gun sekarang banyak banget ya. Videografer pernah, sutradara pernah, video editor, YouTuber juga. Paling suka yang mana sih Mas? Aduh, semua kalau bisa saya jalanin sekaligus. Semuanya. Oke. Semuanya sih. Berarti kalau misalkan cuma boleh milih satu, akan milih yang mana? Milih satu. Nggak boleh tuh. Semuanya enak, iya. Semuanya datangin cuan, iya. Tapi kalau disuruh milih cuma satu, akan milih yang mana? Kalau saya passionate-nya sebenarnya di filmmaking, di naratif storytelling tadi itu. Oke. Karena emang itu kan awal ketertarikannya dari situ. Di situ. Oke. Perasaan memuaskannya belum ada yang bisa gantiin kayaknya ya? Belum. Dia itu tadi karena saya bisa mengarahkan kayak persepsi penonton yang menonton film yang saya bikin atau video-video yang saya bikin di betul. Nah, dengan banyaknya penonton, rock and roll shooter juga banyak gitu ya, pasti kan udah terbukti kalau emang banyak orang tertarik dengan yang namanya content creation. Nah, pada Riyadno sendiri yang biasanya menghadapi konsumen gitu ya, biasanya nyarinya yang kayak gimana sih konsumen untuk kebutuhan seperti itu Pak? Tentu pertamanya dia cari performance yang tinggi, jadi seperti prosesor yang canggih, yang tinggi, dan memori yang besar tentu, dan dia perlu VGA-nya, video graphic adapternya itu harus tinggi resolusinya. Nah, ditambah dengan layar yang harus respon time-nya yang tinggi, cepat, dan solusi warna yang bagus gitu. Oke. Secara spek berarti emang harus yang mumpuni untuk
disuruh multitasking juga ya. Iya, bisa. Betul. Dan tentu dia akan gampang untuk mobile dibawa kemana-mana. Tentu yang portable yang gampang dia bawa kemana-mana itu. Sekarang ngetrennya kan ke sana. Jadi dia mau bawa kerja di rumah, di kantor, atau dia pun lagi seperti Pak Mas Gun ini lagi liburan bisa bawa jalan-jalan juga, laptopnya sambil kerja gitu loh Pak. Liburan masih terima revisi. Masih terima juga gitu loh. Jadi gak ada jam nganggurnya dia, tetap cetak duit terus walaupun liburan gitu loh Pak. Mas Gun. Itu namanya tanggung jawab profesi Pak ya? Betul, karena arah future-nya orang akan begini semua gitu loh. Benar. Tapi kalau ngomongin profesi seperti Mas Gun gitu yang emang butuh perangkat yang performance-nya oke banget gitu ya, disuruh ngapain aja bisa gitu. Sebenarnya kebutuhan Mas Gun sendiri kayak apa sih untuk ngomongin sebuah device? Untuk device ya, yang jelas ya prosesornya harus kenceng lah ya. Minimal yang i7 kan. Kemudian yang jelas tadi aku bilang GPU-nya nggak di double series soft dia benar-benar ekstensif mempergunakan GPU-nya kan. Paling nggak ya ini kelas RT30 kan. Itu udah pasti. Kemudian layar nih Mas, karena pekerjaan visual kan membutuhkan akurasi warna kan. Betul. Paling nggak ya harus banget IPS, karena kalau IPS kan dilihat dari kanan, kiri, atas, bawah sama warnanya akurat kan. Terus kemudian resolusi layarnya. Ya. Nah itu harus di atas Full HD lah. Ini kan udah 2560 kan ya resolusinya kan. Itu sih yang aku butuhin paling esensial itu sih Mas. CPU, terus layarnya, akurasinya. Oh iya, sama satu lagi SSD. Internal SSD itu harus banget. Karena kalau masih pakai hard drive kan bottleneck-nya pasti di situ kalau nge-playback video yang resolusinya tinggi tuh, apalagi bitrate-nya tinggi. Itu. Jadi butuh laptop yang powerful, yang portable juga, bisa dibawa kemana-mana. Kalau gitu kita sekarang tanya Pak Hendra nih. Kira-kira kalau ngomongin soal laptop dengan segala kebutuhan kita, kebutuhan Mas Gun tadi yang pekerjaannya sedemikian rupa nih Pak Hendra. Dan dari tadi tuh Mas Gun kayak laptop yang ini selalu mengarahkannya ke sini nih, bermuaranya obrolan kita tuh ke sini gitu. Iya, benar. Karena yang di depan sini itu laptop terbaru dari Lenovo Legion, yaitu Legion 5i Pro. Ini merupakan laptop gaming dari Lenovo yang punya performance yang sangat powerful. Jadi ini banyak banget yang para videographer, content creator, YouTuber itu segala kebutuhan mereka tuh bisa dipenuhi oleh laptop ini. Dimana Legion 5i Pro ini dengan performance yang sangat tinggi, dia sudah dilengkapi dengan prosesor terbaru dari Intel, yaitu Intel Core i7 generasi ke-11, i7 11800H yang punya 8 core di dalam ukuran laptop sekecil ini. Terus speknya tadi yang udah disebut Mas Anggun, itu RTX 3070 untuk seri tertingginya, dan seri terendahnya itu RTX 3060 dan pastinya dia itu punya TGP yang sangat tinggi, dimana performance dari RTX 3070 di Legion 5i Pro ini berjalan pada kecepatan penuh dengan TGP 140 watt. Untuk 3060-nya itu 130 watt. Tadi Mas Gun kan sempat ngomong soal SSD nih. Benar. Nah, di Legion 5i Pro ini SSD-nya itu jauh lebih kencang lagi. Karena pakai SSD PCIe 4.0. Jadi bukan 3.0 lagi. Jadi SSD 4.0 yang ada di Legion 5i Pro itu kecepatannya sampai dari 4000 sampai 7000 Mbps. Sampai 7000 Mbps. Iya, 4000 sampai 7000 Mbps. Dan itu bisa kecepatannya itu kurang lebih 2 sampai 3 kali lipat dari PCIe SSD yang 3.0. Jadi makanya untuk ekspor dan lain itu jauh lebih kencang lagi di laptop ini. Dan yang pakai 8K penasaran nih, se real time apa itu SSD. Jadi selain itu yang paling penting pasti layar dong. Bener nggak? Kalau untuk gaming banget nih dia nih Pak Hendra orangnya. Iya benar. Untuk gaming udah pastilah layarnya sudah pakai refresh rate tinggi 165 Hz. Dan pastinya di laptop ukuran 15 inch ini nih, layarnya itu udah malah diisi yang 16 inch. Dan itu bisa masuk. Dengan rasio 16:10. Dan resolusinya juga udah QHD. Udah lebih tinggi dari Full HD.
Dan yang paling penting adalah akurasi warnanya. Sudah 100% sRGB dengan X-Rite Pantone validated. Jadi ini buat videographer serius kayak Mas Gun yang butuh akurasi warna yang sangat benar. Itu penting banget. Dan yang terpenting lagi adalah dia sudah punya memakai IPS panel dengan brightness 500 nits. Jadi Mas Gun lagi editing di luar outdoor nih dengan matahari terik, itu warnanya masih keluar semua. Karena dia 500 nits. Iya. Oke. Jadi laptop ini didesain benar-benar nggak hanya untuk gamer tapi untuk content creator. Iya, benar. Dan pastinya untuk rendering kan juga butuh waktu ya. Apalagi kalau juga tuh Pak Hendro tuh. Renderingnya kayak film, udah bukan short movie, video 1 jam, 1,5 jam. Itu tentunya nggak perlu khawatir. Laptop ini bisa mau dipakai rendering 3 jam, 4 jam pun masih aman. Karena dia sudah pakai pendingin terbaru dari Legion, itu Legion Phone 3.0. Yang memastikan kalau suhu operasional prosesor dan VGA-nya itu tetap terkendali dan aman untuk digunakan dalam waktu jangka panjang. Oke. Gila, ini kelihatannya sama sekali tidak seperti laptop gaming ya. Padahal sebenarnya laptop gaming tapi performance-nya juga emang handal banget, jadinya nggak cuma untuk main game tapi ya untuk konten creation. Iya, benar. Juga kuat gitu ya. Jadi alasan untuk belinya lebih enak buat cari duit. Nah, itu dia. Jadi orang rumah nggak komplain. Minta izinnya lebih gampang. Ngajuin visanya enak jadinya kan. Dan ini juga bisa bekerja karena Lenovo sudah kasih Microsoft Office Home and Student 2019 secara gratis. Jadi bisa bekerja. Misalkan yang kayak, kamu pasti belinya buat game dong. Udah Microsoft Office. Ya, gitu. Lihat aja sendiri. Gitu. Nggak perlu ada invoice tambahan lagi ya kayak ibu negara berarti ya. Visanya lebih gampang keluar. Itu bener-bener. Berarti emang sekarang orang-orang kalau misalkan pengen bikin konten juga banyak yang mencari laptop gaming juga Pak Hendra ya. Karena emang terbukti secara spesifikasinya, secara performance-nya juga mumpuni dan handal gitu ya. Karena orang yang butuh raw performance yang tinggi untuk even buat kerja content creator semuanya pada lari ke laptop gaming. Karena laptop gaming emang sudah dituning untuk performance tinggi. Betul. Dan tadi tuh seperti saya bilang juga sebelumnya ya, kalau misalkan laptop gaming yang kebanyakan di luar sana kan bentuknya masih terlalu gaming banget gitu Pak Hendra. Ini sih sama sekali enggak ya. Hybrid ya mungkin ya. Iya ya. Karena kan DNA desainnya Legion itu stylish outside, set inside. Jadi desainnya itu DNA-nya itu bikin laptopnya itu terlihat stylish dan minimalis pastinya. Jadi nggak kelihatan alay gitu loh. Jadi orang kalau misalnya nih laptop orang gamer atau untuk laptop kerja gitu. Jadi bisa dipakai dua-duanya. Betul. Oke. Nah, kalau ngomongin soal orang-orang yang mencari laptop gaming. Ini kayaknya pada akhirnya yang paling paham nih karena sering nge-handle, sering berhadapan sama customer gitu ya. Kebanyakan tipe-tipe orang yang seperti apa sih pada akhirnya yang emang nyari laptop gaming biasanya? Ya tentu mereka yang hobi main game. Pasti ya. Di samping itu sekarang kan lebih lagi mungkin ke yang konten kreator kan. Mereka bisa sambil kerja tentu memakai gaming. Ya sama yang desain grafis segala macam mereka tuh mungkin bisa memakai laptop gaming ini juga. Karena emang terbukti semuanya bisa. Iya, semua bisa pakai ini. Jadi nggak hanya mereka beli buat main game aja, enggak gitu loh. Benar. Tentu kalau buat kerjaan sehari-hari yang seperti mereka butuhkan di sekolah segala macam tentu nggak ada masalah. Pasti. Itu pasti lebih itu pasti nggak ada masalah. Benar. Gitu loh. Iya, oke. Dan kalau misalkan dari tadi kita ngobrol, kayaknya emang Mas Gun sendiri udah, nih laptop nih emang gawat nih, emang cocok. Emang rasanya gimana sih Mas Gun? Udah ngetes kan? Udah. Rasanya gimana? Rasanya susah diungkapkan dengan kata. Yang jelas yang aku bilang tadi, aku udah nyoba ngedit di resolusi di atas 4K. Kemarin aku sempat pakai untuk ngedit. Aku kan mau nge-review drone ini, bisa resolusinya tinggi. Lancar banget sih dengan resolusi 5K. Kemarin aku nyoba dengan full resolution, jadi nggak aku turunin untuk previewnya di timeline. Mungkin aku kasih beberapa notes untuk color grading, ada 5 sampai ada 8 atau nggak 10, kalau nggak 10 jumlah notesnya, efeknya di DaVinci Resolve itu masih smooth banget, lancar banget. Renderingnya pun
Aku nyoba rendering nggak ke master dulu tapi langsung ke publishing format juga. Itu smooth juga dengan menggunakan si RTX 3070-nya ini. Ya, udah pas banget buat Mas Gun berarti ini ya. Iya. Udah mau dijadiin hak milik nih kayaknya nih Pak Hendro. Jadi yang saya belum sempat coba, Mas Gun udah ini dulu. Oh iya, pakai kerja pakai dulu. Udah bukan nyoba lagi. Luar biasa. Sama laptop ini itu punya teknologi Intel terbaru lagi, yaitu Intel Thunderbolt 4.0. Dia ada 2 port Thunderbolt 4.0. Jadi banyak mungkin ada beberapa perangkat videographer butuh Thunderbolt itu sudah ada di laptop ini dan itu sudah bisa support. Dan beberapa untuk content creator biasa punya capturer, dia kan pakai konektor Thunderbolt, itu juga bisa support di sini. Dan bisa dengan berkat 2 Thunderbolt ini juga bisa buat extended monitor. Jadi bisa 2 port, bisa 2 monitor, plus HDMI 1. Jadi 3 external monitor sama laptop 4 monitor. Mantap. Saya emang butuh 3 monitor. Saya orangnya suka dengan ria. Iya. Hanya monitor. Kalau bisa lebih banyak terus aja ya. Penting banget tadi Thunderbolt 4.0 itu tadi, soalnya kalau misalnya saya syuting, apalagi syuting yang benar-benar seharian full ya, itu kan data, apalagi kalau rekamnya saya ke SSD di kamera, itu si loader saya atau data wrangler yang ngeload data ke laptop ini, nah itu kan butuh koneksi yang super cepet tuh. Betul. Makanya pakai 4.0. Wah itu mantap banget ya. Lebih bisa lebih cepet. Nanti jauh lebih kenceng dari sebelumnya yang 3.0. Tapi nanti nggak untungnya saya juga dipaksa syutingnya jadi makin harus ayo buru-buru syutingnya, ini datanya udah selesai ngeload loh, kamu kok syutingnya belum selesai syutingnya selesainya malah jadi beban ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrolnya lagi, kita mau sesi quiz dulu nih. Jadi tadi kan di awal juga udah dijelasin mekanisme kuisnya seperti apa. Untuk yang pertama ini akan ada 2 gambar dulu, jadi akan kita bagi menjadi 2 nih sesinya nih. Jadi cara jawabnya gampang banget. Tinggal langsung jawab di kolom live chat. Formatnya nama Instagram, spasi, jawaban. Oke? Nama Instagram, spasi, jawaban. Nanti akan dihitung mundur selama 15 detik. Paling cepat dan juga yang paling benar jawabannya itu yang berhasil mendapatkan hadiah dari kita. Oke. Jadi sekarang akan kita munculin dulu gambar yang pertama. Coba dilihat baik-baik. Gambarnya kira-kira apa tuh, ada apa ya? Ada binatang, tapi ditambahin huruf A, itu binatang apa kira-kira ya? Habis itu nasi, itu atau bukan? Atau bahasa apanya nasi? Atau di apa ya? Dan setelahnya itu gambar apa ya? Oke. Udah kebayang? Langsung kita countdown kalau gitu ya, 15 detik ya. Oke. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke gambar yang berikutnya. Kalau ini sih gampang banget nih. Ini kalau nggak tahu mah kebangetan ya. Coba perhatiin 2 gambarnya baik-baik. Ini nggak ada clue tambahan. Langsung jawab aja. Waktunya 15 detik. Kita mulai dari sekarang. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, gampang banget nih, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nanti kita akan ada sesi kuis yang berikutnya, jadi tonton terus Ngetek bareng Lenovo sampai habis ya. Nah, dari tadi kita udah ngomongin laptop yang keren banget ini, yang canggih ini, yang bisa multitasking, yang bisa buat main game, edit video, dan semuanya lah yang kita butuhkan ada di sini nih. Good, kalau misalkan ngomongin soal satu device atau satu perangkat yang kita bergantung untuk kerja gitu ya. Kadang kita udah hati-hati banget, tapi yang namanya nggak sengaja, entah kesenggol atau apa gitu-gitu. Pernah nggak sih ada kejadian gear atau gadget rusak yang biasa dipakai buat kerja? Nggak, udah pernah sih. Apalagi kayak harganya mahal-mahal. Kalau syuting mungkin syutingnya rusuh gimana kan, jadi ya, pasti ada aja. Kalau yang pernah kejadian kamera mati udah berapa kali, tapi itu kadang human error ya, salah nyolok apa jadinya rusak. Misalnya port HDMI kamera jadi nggak bisa kebaca gara-gara apa kabelnya nyabutnya ngasal itu kadang terjadi. Cuman kalau kameranya aja udah ada garansi resmi, belinya resmi jangan bareng BM, ya
aman lah pastinya. Aman. Tinggal bawaannya tenang ya. Tenang, main tenang. Oke, nah tadi tuh seperti kita tadi bahas sebelumnya, ketika laptop ini kita udah punya, udah bergantung banget sama ini untuk kerja. Sekalinya kenapa-napa kan, aduh, sukanya bikin panik gitu ya. Tapi tenang aja, karena untuk Lenovo sendiri after sale service-nya ini banyak banget yang bilang kalau oke banget. Iya. Nah, bener. Pak Hendra gimana? Apakah benar oke itu? Bener sekali. Nah. Karena kan untuk Legion 5i Pro, untuk Legion keluaran terbaru dari tahun 2021 itu sudah di cover sama garansi Legion Ultimate Services selama 3 tahun. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Gun punya masalah sama Legion 5i Pro ini, itu tinggal telepon LUS atau Premium Care Call Center. LUS. Dan itu caranya gampang. Tinggal scan barcode yang ada di sebelah kanan laptop ini, dekat trackpad-nya. Dekat trackpad-nya sebelah kanan ada scan barcode aja tuh langsung. Scan barcode dan itu bisa langsung terhubung ke bagian servisnya Lenovo. Mau via chat atau mau call, di situ sudah ada nomornya dan itu 24 jam per 7. Oke. Itu tadi Legion Ultimate Support ya? Iya, dan Legion Ultimate Support itu juga yang nelfon itu biasa teknisnya juga ngerti sama game. Jadi tentang konfigurasi gamenya supaya jalan lancar, itu teknisinya tahu. Dan berikutnya yang paling penting adalah saat pandemi ini ya, kita itu dia bisa onsite service. Oke. Jadi jika teknisinya benar-benar datang ke rumah. Mantap tuh. Iya. Jadi nggak perlu lagi namanya antrian nunggu atau antrian di service center, itu udah nggak zaman lagi dengan LUS ini. Tapi tentunya wilayah cakupannya itu masih dalam radius sekitar 20 kilometeran dari service centernya. Jadi misalnya kalau ada masalah di Puncak Jaya Wijaya nggak bisa. Gila, di Puncak Jaya Wijaya masih ada revisi tuh malas ya. Jadi itu yang paling penting ya, udah kenyamanannya paling besar tuh ada di layanan onsite-nya. Ya. Dan pastinya jarang-jarang loh laptop garansi 3 tahun dan itu nggak hanya, biasa kan 3 tahunnya service doang. Ini 3 tahun termasuk spare part. Dan yang paling penting nih biasanya yang orang sering lupa itu tadi kan Mas Gun kan sempat bicara. Kalau ada kerusakan yang tidak disengaja, dan biasanya itu nggak di cover garansi, misalnya terjatuh atau ketumpahan air, itu semuanya di cover oleh Lenovo dengan accidental damage protection yang juga selama 3 tahun. Jadi Mas Gun misalnya lagi editing tengah-tengah malam, lagi ngopi atau air ketumpahan, itu aman. Fatal ya, tapi aman. Masih aman karena itu akan di cover oleh Lenovo untuk perbaikannya dan mendapat garansi selama 3 garansinya itu ADP-nya 3 tahun dan tanpa biaya apapun. Selama penggunaannya. Ganti spare part nggak ada biaya tambahan. Ganti spare part pun tidak dikenakan biaya apapun, walaupun ini sebenarnya kesalahan dari pengguna. Selama itu tidak disengaja ya. Ya, kan namanya juga accidental ya. Accidental damage protection. Jadi harus ada unsur ketidaksengajaannya. Iya, benar. Iya, oke. Untuk Pak Daryanto sendiri yang emang biasa menghadapi konsumen dan ada kata-kata, kan ada quotes kalau konsumen adalah raja gitu Pak Daryanto. Gimana ADP dan juga Legion Ultimate Support ini bisa meyakinkan konsumen sih? Saya rasa ini merupakan satu terobosan yang sangat bagus dari Lenovo. Untuk servisnya 24/7, artinya 24 jam standby dan 7 hari full. Jadi istilahnya berarti gak ada liburan ini. Gak ada liburan. Jadi setiap saat customer kalau beli, ya dia tinggal ada masalah, dia pun bisa direct langsung Lenovo, gak usah melalui ke toko kita. Walaupun dia beli di online atau apa, yang penting jelas dia belinya bukan garansi resmi Lenovo Indonesia, itu yang penting. Jadi dia nggak beli barang, misalnya barang PI atau segala macam, yang penting beli barang garansi resmi gitu. Nah dia setiap saat dia bisa kontak ke Lenovo, mau melalui ke kita, ke toko, tetap kita bantu, nggak masalah gitu. Tapi dia mau direct itu seperti tadi disebut sama Pak
Hendra, ada barcode scan, ya tinggal dia scan barcode, langsung. Nah, baik secara hardware, software itu di sana pun di cover sama Lenovo. Benar. Biasa tuh customer itu masalah dia ke toko kita dulu. Kita checking software ada masalah, kita bantu. Tapi ini Lenovo pun bantu setelah software, dia pun bisa ini. Gitu. Ya itu kira-kira memang saya rasa ini satu terobosan yang luar biasa. Iya benar. Jika ada permasalahan itu bisa kontak ke Premium Care 24 jam per 7. Tapi bukan berarti dalam 24 jam langsung teknisinya datang ya. Itu masih butuh pengecekan lebih lanjut. Betul. Dan akan dibantu oleh tim LUS dan Premium Care secara online maupun call untuk troubleshooting. Kalau misalnya kita revisi nggak kelar-kelar dari klien untuk editingnya kelar-kelar, itu bisa telepon juga nggak ke Premium? Waduh. Kita diberesin juga ya. Mungkin telepon teman editornya aja, langsung minta bantu. Jadi rame-rame ngedit. Iya. Yang penting banget sih tadi kalau misalkan udah ada Legend Ultimate Support, ada Accidental Damage Protection, itu udah bawaannya jadinya aman gitu ya. Nah, tadi kalau ngomongin soal beli nih Pak Daryatno, tadi kan Pak Daryatno sendiri bilang kalau ya konsumen dengan adanya after sales ini jadinya nggak ragu gitu untuk membeli. Oke, buat yang pengen beli berarti belinya di mana nih Pak Daryatno? Bisa langsung beli di online, TIS online, TIST online, ya bisa langsung di online atau bisa datang di toko-toko kita, bisa di Point Square ada. Maupun yang di daerah Mangga 2 bisa, ataupun di Tang City. Ini bisa scan barcode, ada tertera nih ya di layarnya, bisa langsung scan nih ya. Nah, kalau misalkan kita pengen beli nih sekarang nih Pak Daryatno, lagi ada promonya nggak nih? Iya, ada promo voucher langsung. Jadi kita memberikan itu dia. Kita langsung kasih voucher promo. Voucher promo 200.000. Kalau yang di Legend 5i Pro yang di depan ini itu cepat-cepat dia dapat, karena ini benar-benar limited edition untuk yang warna putihnya. Tapi nggak perlu khawatir, karena Legend 5i Pro ini kedepannya tetap akan masuk lagi ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Dan pastinya selain Legend 5i Pro juga ada varian lainnya, itu Legend 5i yang mempunyai performa yang mirip dari Legend 5i Pro ini. Jadi ini udah satu laptop yang benar-benar bisa menunjang produktivitas kita. Produktivitasnya Mas Gun juga dengan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dia geluti ya dari dulu sampai sekarang. Dan kalau ngomongin soal pekerjaan nih Mas Gun, dari semua orang-orang yang udah pernah kenal sama Mas Gun, dari banyak sekali pengalaman gitu, ada satu momen nggak yang paling berkesan sampai sekarang? Waduh, setiap pekerjaan tuh pasti ada momennya yang berkesan. Kayak misalnya syuting film panjang. Dulu syuting film panjang pertama saya itu selama hari pertama sampai hari ke-19 atau ke-20 ya. Tiap hari hujan dong Mas. Siang sampai malam. Filmnya ini settingannya tropical pantai gitu lagi. Iya, settingannya padahal nggak ada scene yang membutuhkan hujan kan. Iya. Terus kemudian pernah juga dulu itu belum ada yang namanya teknologi SSD kan. Hard disk jatuh, data editing korak. Mesti pada harus retake tuh. Tapi ya namanya pengalaman kayak gitu pasti ada berharganya pasti. Paling enggak membangun mental kita lah. Bener. Nanti kalau misalnya menghadapi project yang kayak serupa lagi udah tahu lah nanti antisipasinya harus bagaimana kan. Benar. Berarti kan yang namanya pengalaman ada ups and downs-nya gitu ya, nggak selalu pengalaman akan mulus-mulus atau baik-baik aja, tapi juga mungkin ada pengalaman yang tidak mengenakannya, tapi kan pasti dijadikan pelajaran. Pelajaran yang paling berharga yang pernah Mas Gun dapatkan dan akhirnya sekarang mungkin bisa diterapkan, bisa di-share juga, apa Mas? Kalau aku kan di industri kreatif ya, terutama di filmmaking dan content creation. Itu tadi link. Networking. Ternyata networking itu ternyata penting banget. Kemudian kemampuan kita untuk berkomunikasi, cuman kemampuan kita untuk berkomunikasi antar yang profesi, tapi juga misalnya saya nih konten kreator nih, saya juga kan harus bikin karya untuk ditunjukkan kan nggak cuma satu arah. Ya udah gua upload masa bodoh komentar orang kan kita juga butuh engagement kan. Ternyata kita butuh gimana cara membangun komunikasi dengan followers kita, subscriber kita. Kita anggap mereka itu nggak cuman orang yang menghasilkan AdSense kita, tapi juga emang
mereka supportin kita gitu loh. Benar. Karena mereka pasti mungkin akan, kalau kita komunikasinya yang bagus, mereka mungkin akan ngasih masukan-masukan yang berharga buat kita juga. Iya. Itu pasti berguna kok buat kita yang kayak gitu, cara berkomunikasi yang baik itu. Oke. Lebih ke support system ya berarti ya. Oke. Buat teman-teman mungkin yang baru masuk ke dunia videografi, filmmaking, video editing, ada tips nggak sih Mas Gun untuk teman-teman nih? Bisa Tipsnya cuma satu sebenarnya. Apa? Beli laptop yang mumpuni. Nah, gitu. Karena kita udah edit jago segalanya, tapi di base laptopnya kurang. Mau edit pakai apa? Gitu ya. Atau laptopnya ngadat-ngadat buat resolusi 4K aja, baru dikasih satu efek color grading aja udah apa ngadat-ngadat ya. Apalagi kalau ditungguin klien harus MDN. Nah, Tapi yang jelas sih tadi yang aku bilang tadi networking. Kemudian referensi perbanyak referensi ya. Kalau kita di game developer kita harus seneng main game, kalau kita di filmmaking kita harus seneng nonton film dan kita harus pelajarin apa yang kita tonton, nggak cuma sekadar menikmati ceritanya, tapi kita juga pokoknya ada cita-cita lah, kita itu nggak cuma sebagai penonton, tapi kita nanti bakal jadi kreator yang mungkin kalau bisa bikin yang lebih baik dari yang apa kita tonton itu. Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi quiz yang berikutnya. Kita punya 2 gambar lagi nih, mekanismenya masih sama persis kayak tadi. Jadi cara jawabnya nanti langsung di kolom live chat, kasih nama Instagram kalian dulu, baru spasi jawabannya ya. Nama Instagram dulu, spasi jawabannya. Nanti waktunya akan kita hitung mundur selama 15 detik, jawaban yang paling cepat dan yang paling benar itu berhasil, nanti akan mendapatkan hadiahnya. Oke, kita akan memunculkan gambar yang ketiga. Ada 3 gambar. Gambar apakah itu? Ada tulisan, lalu tiba-tiba ada mikrofon dan ada orang lari. Korelasinya apa ya? Coba dibaca dulu tuh clue-nya. Jangan sampai lewat tuh clue-nya. Oke, udah diperhatikan dengan baik. Kira-kira apa? Apakah ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Aduh, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti kita hitung mundur aja. 15 detik dimulai dari sekarang. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan ini adalah gambar yang terakhir. Ini ada 2 gambar, kalau jadi 3 ini cuma 2. Ini sebenarnya gampang sih. Yang satu itu bahkan sudah ada kata-katanya, udah ada katanya. Dan yang berikutnya ada 1 huruf yang diganti. Oke, pakai lama lah, langsung kita hitung mundur 15 detik dari sekarang. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nanti pemenangnya akan diumumkan di akun official Instagram @lenovoid. Dan buat yang penasaran sama jawabannya apa, tadi mungkin pas mikir, nih apa ya, kok nggak kepikiran sama sekali sih? Oke, kita akan kasih tahu jawabannya satu persatu. Nah, yang pertama, Mas Gun kira-kira tahu nggak nih apaan? Oke. Kura-kura. Akurasi. Color bar. Oh, akurasi warna. Akurasi warna gampang dong. Saya pura-pura miku. Biar kayaknya kesannya mau susah banget aja gitu ya. Yang berikutnya udah bikin konsep, kasihan. Bener. Yang berikutnya Pak Hendra nih, tahu nggak Pak Hendra? Apa? Yang kata-kata itu gambar pertamanya udah ada katanya lagi, gampang banget. Kalau dari gambarnya udah ada katanya tuh, kreatif. Tambah? Mainan ya. Mainan apa itu? Kreatif, mainannya blog. Kreatif blog. Kreatif blog, gampang lah itu mah. Nah, Pak Daryatno, ketebak nih Pak, gambar ketiga ada tulisan itu dyna ditambah mic berarti dynamic. Dynamic, ya, betul. Terus lalu itu running, dari R-nya diganti T jadi tuning. Dynamic tuning. Nah, bener. Sebenarnya gampang ya, tapi mungkin ketika 15 detik jadinya apa ya gitu. Ini gambar yang terakhir, ini sebenarnya juga gampang. Yang pertama itu kan ada gambar udah ada tulisannya, film. Berikutnya itu apa? Baking, ya kan? B-nya diganti M, jadi filmmaking. Nah, gampang. Semoga beruntung ya, Rock and Roll Shooter mendapatkan hadiah dari Lenovo. Jadi karena kuisnya juga sudah habis, jadi harus kita tutup juga
ngetek bareng Lenovo di hari ini. Mas Gun, thank you banget udah dibolehin mampir, bolehin ngebajak ya channelnya. Makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton Rock and Roll Shooter. Terima kasih banyak ya. Terima kasih buat Mas Gun tadi sekali lagi. Terima kasih udah bolehin mampir. Thank you Pak Hendra, Pak Daryatno juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hendra. Iya. Jadi ngetek bareng Lenovo juga akan lanjut. Kita akan masih berlanjut keseruan berikutnya. Nggak cuma di akunnya Mas Gun aja, tapi kita akan mampir ke banyak channel yang lain. Jadi untuk update terbarunya silahkan follow official Instagramnya Lenovo di @lenovoid. Dan sebagai pemilik acara, udah saatnya kita balikan lagi. Oke, terima kasih Mas Rio, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Daryatno. Kita udah banyak ngobrol-ngobrol tentang filmmaking, content creation, dan bagaimana biar editing dan rendering video kita itu lebih ngebut. Dan tentunya berkat ini apalagi Lenovo Legion 5i Pro. Betul. Jangan lupa segera dibeli promo akhir tahun. Betul. Mas, ya jangan lupa. Apa? Masih harus ngebajak tempat ini loh. Ini habis selesai syuting masih harus dibersihkan. Tapi bayarannya ini kan Mas ya? Enggak jadi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.